bermegah dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia seringkali mengandalkan nalarnya dan kekuatannya sendiri, seolah-olah kelebihan yang dia miliki adalah atas kekuatan dan kehebatan pribadinya sendiri. Apa yang ada padanya, kekayaan, kemewahan, dan kuasa, seringkali dengan pongah menepuk dada, itu adalah kepintaran semata dan kelebihan dari dirinya sendiri. Memang Tuhan memberi talenta yang tidak sama kepada setiap manusia, namun semuanya itu adalah anugerah dan pengasihan Tuhan semata. Dan Tuhan lebih mengetahui sebenarnya apa yang kita perlukan di dalam hidup dan kehidupan kita saat ini. Jikalau kita dalam kesulitan dan kesesakan yang dalam, seolah segala upaya yang kita jalankan tidak bisa lagi menolong, maka jika kita dengan tulus memohon dan meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan itu akan menolong kita. Jika kita dengan tulus menghitung hari-hari kita, maka kita akan mendapat jawaban begitu besarnya bantuan dan pertolongan Tuhan kepada kita masing-masing. Hal itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan saya, khususnya sewaktu saya sakit mata pada tahun 1974 yang dulu. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Ayub 26 ayatnya yang kedua. Saat itu saya diambang keputusan asa, mengarah kepada kebutaan mata. Usaha pertolongan medis dan usaha-usaha lainnya sudah dilakukan, hanya tinggal mengharap pertolongan Tuhan semata. Dan dokter sudah menyuruh saya untuk mencarikan di luar saja. Saya merasakan Roh Kudus membimbing saya, sehingga berdoa siang malam selama mata saya masih terbuka dan belum tidur. Selama 3 hari itu, 3 hari 3 malam, saya mohon maaf atas kesalahan dan dosa saya kepada Tuhan, dan mohon berkat untuk kesembuhan mata saya. Dan setelah 3 hari, saya diobati oleh kebetulan non medis. Sakit mata saya itu telah sembuh. Saya merasakan begitu dahsyatnya pertolongan Tuhan itu. Tidak ada kata tidak jika Tuhan telah berkehendak. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur 31 ayatnya yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak Tuhan. Seringkali kita memandang suatu masalah itu dari sudut pandang kita sendiri. Kita lihat suatu masalah itu dari sudut pandang mata dan menganalisis dari banyaknya rintangan-rintangan serta duri-duri dan persoalan yang menghadang di depan. Bukannya kita mencari apa ada peluang kita dari tumpukan masalah dan kesulitan yang sekiranya menghadang. Seharusnya kita berpikir untuk memanfaatkan peluang yang kecil itu untuk keluar dari masalah, daripada kita memikirkan begitu besarnya duri dan masalah yang akan menimpa kita, sehingga kita selalu fokus kepada rintangan bukan kepada peluang. Kita lebih banyak ketakutan melihat begitu banyaknya rintangan-rintangan di depan, daripada menghitung peluang kecil yang ada agar kita dapat keluar dari masalah dan mendapatkan survive. Doa adalah jawabannya. Pendekatan diri dan kepasrahan hati kepada kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan adalah peluang yang kelihatan kecil, namun akan menjadi dahsyat buat orang percaya dan menyerahkan diri untuk keluar dari masalah dan menjadi pertolongan, dan kita menjadi survive. Seorang anak bertanya kepada orang tuanya, "Ayah,
Sebesar apa sih Tuhan itu? Kebetulan saat itu ada sebuah pesawat terbang melintas di atas sana di langit. Lalu si bapak berkata, "Hai anakku, coba lihat kapal terbang itu. Seberapa besar kapal pesawat itu menurut kamu?" Si anak menjawab, "Oh ya, kecil sekali ya ayah. Karena memang pesawat itu ada jauh di angkasa sana." Lalu si ayah mengajak anaknya itu ke bandara, melihat pesawat dari dekat dan bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, bagaimana menurut kamu tentang pesawat ini?" Si anak menjawab, "Besar sekali ya ayah." Terakhir si ayah membawa si anak itu masuk ke dalam pesawat besar dan bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, bagaimana pendapatmu saat ini? Kita berada di dalam pesawat ini." Si anak hanya bisa menjawab, "Luar biasa." Demikianlah hidup kita ini. Jika kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah Bapa, maka kuasa dan Tuhan itu akan terasa kecil di mata kita. Seolah terlalu kecil untuk dapat menolong dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan besar yang menghadang di dalam kehidupan kita. Jika kita sudah dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengetahui bahwa kuasa Tuhan itu sebegitu besarnya dan membuat kita terkagum-kagum, memuji-muji kebesarannya. Jikalau kita dan hati kita sudah berbaur masuk ke dalam pangkuan Tuhan, serta mengundang Dia berbaur dengan kita, kita tidak bisa lagi membandingkan kebesarannya dan kemuliaannya dengan siapapun atau dengan apapun di dunia ini. Kita hanya bisa berkata di dalam dan bersaksi di dalam hati dengan perkataan luar biasa. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tertulis dalam Keluaran 15 ayatnya yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berserah diri pada Tuhan dan memohon tuntunannya adalah pilihan yang paling baik dan tepat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan serta menghadap rintangan yang terjadi di depan mata. Seringkali kita lupa untuk mohon tuntunan Tuhan, lalu kita mengandalkan kekuatan pikiran dan nalar kita semata. Setelah kita mengalami jalan buntu, baru kita buru-buru berseru kepada Tuhan, minta pertolongannya. Manakah lebih baik? Jika kita menempatkan Tuhan di depan sebagai tongkat kita pada jalan terjal dan suluh kita pada jalan kegelapan, dibandingkan kalau kita jalan di depan lalu Tuhan berada di belakang menuntun kita dari belakang. Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah setia, tidak pernah meninggalkan umatnya. Jika kita berjalan di depan dan Tuhan menuntut kita dari belakang, tentunya kita akan sering tersesat, tergelincir, dan terjatuh ke jurang dalam. Mungkin, dan lalu Tuhan akan menolong kita. Tetapi seringkali kita sudah celaka terlebih dahulu. Nyanyian orang percaya di dalam buku Ende nomor 309 yang mengatakan supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Nyanyiannya seperti ini. Rapon Tuhan Yesus buka ulaonmu, ikut tui banai paguru hononmu, baini bana dongan mi, hehe dohot modom, Pege mabagas nai rohami paom. Bahasa Indonesianya begini. Bersama Tuhan Yesus
lakukan tugasmu, jadikanlah firman-Nya pegangan hidupmu. Tuhanlah besertamu siang atau malam dalam pekerjaanmu. Berkat-Nya melimpah. Ayatnya keempat menyatakan demikian. Serahkanlah semuanya, hidup dan langkahmu pada Yesus yang tetap. Diam di hatimu dalam doa dan kerja. Yesuslah andalan. Andalkan. Tuhan menyelesaikan. Amin. Firman Tuhan. Akhirnya, marilah kita bermegah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Itu tertulis di 1 Tawarik 16 ayatnya yang 10. Juga di Psalmen 105 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Amin.